Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Rata Rangkuman Berita yang menghadirkan berita-berita viral hari ini. Dan langsung saja kita simak berita pertama. Berita pertama menyoroti pembangunan proyek PIK 2 yang sudah ditetapkan pemerintah sejak Maret 2024 lalu ya. Terus menjadi pembahasan terlebih lagi setelah baru-baru ini Said Didu, seorang tokoh aktivis yang paling keras ya bersuara menolak penggusuran atau perampasan tanah secara paksa di wilayah pembangunan PIK 2 ini akhirnya harus berurusan dengan hukum, berurusan dengan polisi alias dikriminalisasi ya. Hal ini terkait dengan laporan salah seorang ketua Abdesi, Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia di Tangerang, yaitu Mas Kota. Mas Kota ini melaporkan Said Didu dikarenakan menyebarkan hoax atau fitnah. Berikut ini alasan Mas Kota melaporkan Said Didu. Saya beserta Kepala Desa dan Abdesi Kabupaten Tangerang melaporkan Pak Said Didu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang dan para Kepala Desa mengklarifikasi tentang Said Didu dipanggil pihak kepolisian tanggal 19 November nanti. Nah, kami sampaikan bahwa Pak Said Didu kenapa dilaporkan oleh seorang kepala desa melalui Abdesi Kabupaten Tangerang dan lembaga-lembaga dan ormas-ormas ikut melaporkan Pak Said Didu yang diduga Pak Said Didu itu melanggar Undang-Undang IT pasal 28 ayat 3 tentang penghasutan. Yaitu alasannya karena dianggap menyebarkan semua yang disampaikan oleh Said Didu itu dianggap berita bohong atau fitnah. Ini repot kalau udah main semua ini, semua yang mana begitu ya. Karena yang disampaikan banyak sehingga kalau semua mau mengkonternya bagaimana begitu ya. Karena apa yang disampaikan Said Didu ini kan sebenarnya sudah jelas ya. Di dalam berbagai forum Said Didu menyampaikan yang sebenarnya diketahui umum itu adalah fakta. Contohnya Said Didu mengatakan bagaimana upaya secara sistematis untuk menjatuhkan nilai tanah di Tangerang ya, sehingga pengembang bisa menawar menekan harga dengan semurah-murahnya. Pertama dengan NJOP ya yang diturunkan. Nah ini kan bukan berita bohong ya, karena sangat mudah untuk mengeceknya dan memang benar NJOP di wilayah tersebut terjadi anomali ya. Kalau di daerah lain namanya NJOP setiap tahun kan naik ya. Tapi khusus di wilayah PIK 2 ini NJOP-nya turun begitu ya. Sehingga harga tanah menjadi lebih murah. Nah itu adalah fakta yang jelas bukan hoax ya. Di samping fakta-fakta kritik-kritik yang lain yang sangat mudah untuk mengecek di lapangan. Sehingga jika dikatakan semua yang disampaikan itu bohong, semua yang mana, ini jadi bingung ya. Karena ya seringkali para aktivis atau orang yang bersuara menyampaikan pendapat ini terancam oleh undang-undang ITE atau kalau menurut Mas Kota tadi undang-undang IT kali ya. ITE maksudnya ya. Nah ini yang ramai karena akhirnya Said Didu ini memenuhi panggilan polisi. Semangat! Bapak Abraham kami di sini biar ada di besi. Allah Akbar. Jadi kami Kawan. Mantap, mundur. Oke, siap. Nah, alasan Mas Kota melaporkan ini meskipun mengatasnamakan Abdesi dan mengatasnamakan keresahan masyarakat, mengatasnamakan kepentingan masyarakat, tapi nyatanya Mas Kota ini melaporkan sendiri begitu ya. Nah, ini yang juga menjadi pertanyaan ya, karena apa legal standingnya begitu ya? Karena kan Mas Kota ini adalah aparat pemerintah ya, sementara ini kok bisa melaporkan pihak lain yang dirugikan dalam hal ini adalah PIK 2 ya atau Aguan ya. Mengapa ini aparat pemerintah kepala desa bisa mewakili dari Aguan ini? Nah ini meskipun katanya ditekankan ya bahwa laporan ini tidak terkait sama sekali, tidak terkait dengan PIK 2. Nah ini sulit diterima akal sehat ya, karena
sudah jelas sekali keterkaitannya, apalagi Abdesi secara terang benderang mendukung ya, alias membackingi mungkin ya penggusuran tanah di PIK 2. Ini foto-fotonya juga viral ya di media sosial, bagaimana ada tulisan-tulisan atau spanduk yang bahkan ada kantornya ini ya, bahwa Abdesi mendukung pembebasan lahan alias penggusuran itu. Nah, ini yang seharusnya dicermati ya, bagaimana aparat pemerintah bisa mendukung pihak swasta. Nah, ini kan bisa dianggap sebagai kolusi atau korupsi mungkin ya, lebih-lebih Mas Kota ini setelah dikorek-korek atau dibedah oleh netizen ya, diinvestigasi oleh netizen, ternyata sudah beberapa kali ini menghadapi masalah laporan oleh beberapa pihak, antara lain oleh Audi, juga LSM Kompi gitu ya, terkait dugaan penyelewengan dana desa dan juga penggelapan aset desa senilai 17 miliar rupiah. Mas Kota ini sendiri juga tidak pernah melaporkan LHKPN. Nah, ini yang kemudian dikorek oleh publik, yang katanya Mas Kota mewakili masyarakat. Nyatanya nih, yang terjadi di PIK 2 itu jauh seperti yang disampaikan Mas Kota. Beberapa kali kita lihat di pemberitaan terjadi bentrok bahkan dengan polisi ya. Apa yang dilakukan Said Didu ini justru sebenarnya merupakan kanalisasi ya, agar tidak terjadi bentrok antara atau polemik ya antara masyarakat dengan pihak pengembang ya. Ini seharusnya diapresiasi apa yang dilakukan Said Didu ini, mengingat DPRD-nya, DPR-nya sudah tidak bersuara, sehingga kemana yang bisa mewakili suara masyarakat. Nah, ini Said Didu secara sukarela dan kebetulan memang mempunyai legal standing karena memang mempunyai salah satu tanah yang menjadi korban penggusuran juga ya. Nah, ini justru harusnya Said Didu ini sebagai wakil dari masyarakat di PIK 2 tersebut. Nah, namun nyatanya ini malah dikriminalisasi, dianggap menyebarkan berita hoax, tapi hoaxnya yang mana? Dan lucunya akhirnya pihak pelapor dalam hari ini Mas Kota menyatakan, atau Abdesi menyatakan bersedia untuk mediasi untuk mencabut laporannya. Entah apa yang dimaksud dengan mediasi, apakah oke, kita cabut laporannya asal Said Didu diam begitu. Mungkin itu. Saya nggak ngerti apa yang dimaksud dengan mediasi. Yang jelas Said Didu sudah menolak mentah-mentah ini ya tawaran mediasi tersebut, karena memang aneh, dia yang melaporkan, dia yang minta mediasi begitu ya. Nah, dan juga tidak jelas apa yang ingin dimediasikan ya. Itu alasan Said Didu menolak mediasi dengan pihak Abdesi atau Mas Kota ini, dan lebih memilih untuk membuktikan ya apakah benar kritik-kritik yang dia sampaikan tersebut adalah suatu berita bohong atau hoax. Pembangunan proyek PIK 2 ini memang sudah lama menjadi sorotan. Seperti kita ketahui, pada bulan Maret 2024 di akhir-akhir masa jabatan Presiden Jokowi ini meninggalkan warisan begitu ya, yaitu ditetapkannya atau direstuinya ya PIK 2 ini sebagai PSN. Sejak saat itu penggusuran tanah dengan harga murah ya dipaksa, yang menolak akan menghadapi berbagai masalah itu terjadi ya, sehingga beberapa kali terjadi konflik dengan warga, bahkan ada yang sampai dijual 50.000 begitu ya. Nah, ini bermula dengan diturunkannya NJOP. Itu terus terjadi. Nah, setelah kasus PIK 2 ini bergulir, akhirnya pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kemenko ya, mengklarifikasi bahwa tidak benar PIK 2 ini ditetapkan sebagai PSN keseluruhannya begitu ya. Karena semua orang mempertanyakan ini apa urgensinya sebuah perumahan eksklusif ditetapkan sebagai proyek strategi nasional. Ini strategi sebagai siapa ya? Nah, ini akhirnya diklarifikasi oleh pihak pemerintah, mengatakan bahwa yang dimaksud dalam PSN ini adalah hanya sebagian kecil saja dari proyek PIK 2 itu, yaitu Eco City ya, yang disebut dengan Tropical Coastland ya. Jadi suatu proyek Eco City yang luasnya 1.756 hektar, gede juga sebenarnya ya. Dari total proyek PIK 2 ini sebesar 30.000 hektar. Ini luar biasa juga ya, bahwa sepanjang pesisir di wilayah PIK 2 tersebut sudah dikuasai, sudah dibebaskan lahannya dengan berbagai cara, dan ini akan menjadi suatu perumahan eksklusif pastinya ya, seperti yang sebelumnya PIK. Dan ini warga dengan
secara tidak adil begitu ya, harus melepaskan haknya. Mungkin jika ganti rugi atau melepaskan dengan ganti yang sesuai dengan harga ya, sesuai dengan penafsiran harga, tidak akan menimbulkan ke polemik seperti ini. Tapi ini benar-benar tidak adil karena tanah tersebut dipaksa dijual dengan harga murah dan kemudian nanti akan dilepas dengan harga mahal tentunya. Meskipun banyak protes dari masyarakat, ya ini saya tekankan dari masyarakat karena bukan dari DPR, DPRD atau pemerintah, memang nyaris tidak ada yang bersuara ya tentang PIK 2 ini. Meskipun ini adalah proyek besar, wilayahnya besar sekali, tapi sepertinya luput dari perhatian para wakil rakyat ya. Meskipun dari Dapil Tangerang sendiri ya tidak ada yang bersuara, anggota DPR RI-nya maupun DPRD-nya. Nah, ini yang kemudian terus dikritik oleh masyarakat, salah satunya oleh Said Didu ini, dan nyatanya PIK 2 ini tetap dilanjutkan. Tapi kalau saya melihat kasus pelaporan Maskota ini justru menguntungkan ya, karena mungkin banyak masyarakat yang belum paham ya, terutama yang di luar daerah Tangerang, di luar wilayah PIK 2 ini, tentang apa yang terjadi di PIK 2 ini ya, karena mungkin tidak mengikuti berita. Dengan adanya pelaporan ini mungkin bisa membuka ya wawasan publik bahwa memang terjadi benar-benar ketidakadilan ya di negeri ini yang bermula dari Tangerang, bukan tidak mungkin akan terus berlanjut ya jika ini dibiarkan. Nah, dengan pelaporan ini akan membuat orang ingin tahu apa yang terjadi di PIK 2, dan ini kesempatan bagi Said Didu untuk kembali menyampaikan argumentasinya yang memang sesuai fakta ya. Tentunya kita semua harus mendukung ya siapapun ya yang bersuara untuk memperjuangkan kepentingan publik, memperjuangkan keadilan. Ini memang harus kita dukung, tidak peduli siapa orangnya, dari pihak mana begitu ya. Tapi jika yang diperjuangkan ini memang benar-benar menegakkan keadilan, melawan kezoliman, dan juga memperjuangkan kepentingan rakyat atau kepentingan publik, sehingga tidak ada alasan bagi kita semua untuk mendukung ya apa yang dilakukan oleh Said Didu atau siapapun itu orangnya ya. Nah, melalui siaran ini kami mengajak ya agar kita semua bersatu mendukung agar tidak bisalah wilayah-wilayah Indonesia ini bisa dicaplok dengan semudah itu. Nah, inilah yang kemudian timbul berbagai kekhawatiran ya jika suatu perusahaan atau seseorang, dalam hal ini Agung Sedayu yang dimiliki oleh Aguan ya, bisa memiliki wilayah yang begitu luas karena memang mempunyai kekuatan kapital dan juga mungkin kekuatan lobby yang kuat juga, sehingga bisa mempunyai wilayah yang begitu luas. Ini dalam hal ini 30.000 hektar, kalau menurut Said Didu lebih dari itu, luasnya lebih dari Singapura ya, karena kalau dilihat dicek di lapangan. Nah, ini sudah waktunya ya harus ada peraturan agar dibatasi ya, sehingga tidak ada orang perorangan begitu bisa mendirikan negara dalam negara, mendirikan sesuatu wilayah yang begitu besar secara eksklusif karena memilikinya secara utuh ya, karena tanah ini kan milik negara ya. Kalau setiap orang diizinkan untuk memiliki wilayah yang begitu besar, dalam hal ini Aguan, kemudian ada orang lainnya yang besar memiliki semua, Indonesia sendiri bisa kehilangan tanahnya ya, padahal syarat berdirinya negara itu ada tanah, ada wilayah ya. Dalam hal ini jika kemudian ada negara dalam negara, ini yang dikhawatirkan oleh publik ya, seharusnya ada peraturan yang lebih jelas agar tidak semudah itu orang bisa memiliki wilayah sebesar itu secara pribadi-pribadi ya. Bahkan timbul kabar ini ya, diduga bahwa pemilik saham dari PIK 2 ini bukan hanya Aguan dan Antoni Salim begitu ya, seperti yang dikabarkan sebelumnya. Tapi ada pihak-pihak lain yang sebenarnya ini adalah nomini ya, atau terafiliasi begitu dengan rezim sebelumnya yang mengizinkan atau merestui PIK 2 ini. Langsung saja saya sebut itu Jokowi begitu ya. Ada yang menyebutkan bahwa di balik ini Jokowi mempunyai saham di PIK 2, sehingga tidak heran bisa menjawab keheranan publik bagaimana wilayah PIK 2 ini bisa tiba-tiba ditetapkan sebagai PSN ya. Ini timbul dugaan seperti ini, sudah seharusnya KPK ini yang mengusut ya. Benarkah dugaan ini? Karena memang sudah patut dicurigai. Yang jelas masalah PIK 2 ini adalah masalah serius,
setelah Rempang berhasil dihentikan, mudah-mudahan tidak dilanjutkan begitu ya. Sekarang PIK 2 ini adalah masalah krusial ya, karena masalah tanah ini kan masalah harga diri ini sebenarnya. Ya, orang mungkin takut berjuang karena kehilangan apa? Takut dipenjara, takut kehilangan mata pencaharian, atau takut dipermasalahkan. Tapi kita mentolerir ya pencaplokan tanah seperti ini, itu ujung-ujungnya nanti kita akan kehilangan yang jauh lebih besar, yaitu kehilangan martabat kita sebagai bangsa. Untuk itu kita harus terus ya merapatkan barisan, mengawal Said Didu dan juga semua pihak ya yang menentang proyek PIK 2 ini sudah seharusnya nih dihentikan penetapan status PIK 2 sebagai PSN ini, dan agar pembangunan PSN ini dilakukan secara adil ya, sesuai dengan kesepakatan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir tentunya kita berharap pada Prabowo ini ya untuk bersuara tentang kasus PIK 2 ini agar bisa mengeluarkan keputusan yang adil ya. Jangan sampai justru Said Didu ini menjadi orang pertama yang dipenjara, yang dikriminalisasi dalam masa pemerintahan Prabowo. Semoga itu tidak terjadi. Kita beralih berita kedua ini ya, tentang kenaikan pajak 12%. Ini yang juga menjadi sorotan karena pemerintah mengisyaratkan sepertinya jadi nih. Kan memang berkelanjutan ya lanjutlah ya. Ini adalah keputusan yang dibuat pada pemerintahan yang lalu dan berlanjut tampaknya tetap akan dilakukan pada tanggal 1 Januari ya, awal 2025 nanti PPN akan naik menjadi 12% atau pajak pertambahan nilai ya. Ini mungkin terlihat sedikit 1%, tapi tentu saja tidak seperti itu ya. Karena contohnya begini ya, ilustrasinya, beli kecap naik 1%. Tentunya tidak akan masalah jika kita memang belinya hanya kecap saja ya, cuma 1% saja. Masalahnya kita kan juga beli gula, mie, beras dan lainnya, dan semuanya satu. Ya bisa kebayang kan jatuhnya berapa itu kenaikan. Dan ini juga sebenarnya bukan 1% juga, sudah 2%, karena sebelumnya kan dari dulu pajak PPN itu kan 10% ya. Selama saya masih ingat nih ya, saya generasi apa ini? Dari zaman dulu PPN itu 10% ya, dari mulai tahun berapa itu ya. Tapi sejak zaman Jokowi ini menjadi 11%. Tapi saya kira berhenti sampai 11%, kayaknya masih ketagihan ya. Mungkin ini paling efektif untuk mendapatkan kenaikan penerimaan pajak ya, karena berlaku merata untuk seluruh rakyat Indonesia dan seluruh item gitu ya. Jadinya naik lagi 1% lagi, sekarang 12%. Nah, ini adalah benar-benar keputusan yang susah ngomongnya ya. Bayangkan di tengah kondisi masyarakat saat ini, di tengah daya beli yang menurun tajam, ditambah lagi inflasi, ditambah lagi masih banyak masyarakat yang terdampak ya, PHK ya. Gelombang PHK sudah mulai terasa, banyak sudah yang mengalami PHK di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan. Nah, sehingga banyak yang hanya untuk bertahan hidup saja sudah terasa berat nih ya. Ini bisa dibayangkan jika tambahi lagi nih, diberi hadiah lagi oleh pemerintah, yaitu berupa kenaikan pajak PPN 12% yang tentunya terdampak juga buat mereka, berlaku juga buat mereka, bukan hanya untuk orang kaya. Sementara yang untuk orang kaya ini malah pemerintah dan DPR sudah menyepakati ya akan mengeluarkan RUU, akan membahas RUU amnesti pajak jilid 3, pengampunan pajak. Nah, ini gimana ya? Ini berikut ini penjelasan dari Sri Mulyani ya, yang katanya ya biasalah ya kalau pajak itu kalau naik dibilang ini nanti ada nggak berlaku, ini nanti ada keringanan di sini, misalnya listrik. Nggak apa-apa listrik naik, tapi nanti yang untuk bot yang sekian, voltase sekian tidak naik ya. Tapi voltase itu jarang sehingga sama saja. Misalnya BBM naik, tapi nanti premium tidak naik, tapi premiumnya hilang, ya sama saja. Nah, ini juga seperti itu kayaknya. Nih berikut penjelasan Sri Mulyani. Debat mengenai PPN 11-12% itu juga sudah sangat dalam. Waktu itu banyak membahas pro cons. Apakah tujuannya untuk tadi, karena ini kan Bapak dan Ibu sekalian tuh pinter-pinter ya. Jadi udah tahu kita debat begitu.
Tapi ditaruh dalam konteks hari ini kan jadi lain lagi nih konteksnya. Tadi waktu dijajarkan dengan Bu ini ekonomi lagi melemah kok Ibu naikin PPN. Nah, waktu kita bahas juga cukup banyak debat mengenai itu. Tapi counter cyclical tetap kita jaga Bu Anies karena itu adalah keinginan kita. Nah, Pak Khalid tadi menyampaikan yang PPN 12% dengan pada saat yang sama ada tarif pajak yang boleh mendapatkan 5, 7, apalagi bahkan bisa dibebaskan, dienolkan yang tadi. Yang disampaikan oleh beberapa bapak-bapak yang lain tadi mengenai sebetulnya ada loh dan memang banyak. Kalau kita hitung nanti teman-teman pajak, Pak Anggito atau Pak Suryo, Pak Yon di sini yang ngitung-ngitung banyak sekali. Bisa menyampaikan secara detail exemption atau fasilitas untuk dienolkan atau dibebaskan atau mendapatkan tarif lebih rendah 5-7% itu ada di dalam aturan-aturan tersebut. Saya setuju Bapak dan Ibu sekalian bahwa kita perlu untuk banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat. Nah, tidak dijelaskan ini siapa orang-orang yang berhak mendapatkan pajak 0% seperti kata Sri Mulyani tadi ya. Siapa itu yang dapat 0% yang bisa mendapat penurunan pajak sampai 5-7%, ini nggak dijelaskan. Tapi yang pasti, yang sudah pasti, semua orang pasti akan menanggung kenaikan pajak 12% ini ya. Sementara yang tadi itu belum jelas. Yang jelas ya pasti naik ya, sehingga udahlah Bu, nggak usah diputer-puter gitu, intinya naik gitu aja lah ya, agar kita ini nggak capek mendengarnya. Nah, menurut banyak pihak ya, memang ini sudah sewaktunya pemerintah meninjau ulang ini ya, keputusan untuk menaikkan pajak PPN 12% ini, karena memang momentumnya saatnya sangat-sangat tidak tepat ya. Di tengah kondisi saat ini seperti ini sangat terpukul, terutama menengah ke bawah, ini tentunya berdampak dan juga pada pelaku usaha ya. Ketika menengah ke bawah ini daya belinya merosot, pasti demand barang konsumsinya pasti menurun, dan ini akan berdampak juga pada pelaku usaha yang jatuhnya akan PHK lagi karena permintaan yang turun begitu ya. Karena ini sudah 12% dan bisa dikatakan bahwa pajak PPN di Indonesia ini terbesar se-Asia Tenggara. Ini kalau dilihat datanya, Singapura saja ini 9% ya, Malaysia 10% begitu ya. Padahal yang bikin tambah gemes lagi ini ya, pajak yang naik ini tidak dibarengi dengan pelayanan begitu ya. Karena kalau kita mau bandingkan dengan Malaysia saja ya, ada pajak PPN 10% di bawah Indonesia pastinya. Tapi pelayanannya ketika saya kesana kebetulan itu lagi lebaran atau nah itu jalanan tol itu justru dibebaskan begitu ya, dengan alasan agar semua orang bisa bertemu keluarganya, semua orang bisa mudik. Jadi free untuk saat itu. Saya sampai kaget, loh kok nggak bayar tol? Oh iya, karena ini hari besar, untuk hari besar memang diberi keringanan, dibebaskan tolnya, tarif tolnya. Sementara di Indonesia malah dinaikkan, justru menjelang lebaran itu naik. Kemarin saya mudik justru ingin mendapatkan cuan sebesar-besarnya dari uang rakyat ya, sehingga mendekati lebaran, Idul Fitri atau hari besar, justru itulah momentum untuk menaikkan tarif tol, karena itulah momentum untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya karena akan banyak pengemudi yang melewati jalan tol. Nah kayak gini ini tidak dibarengi ya antara kenaikan pajak dan pelayanan, sehingga orang menanyakan, lah ini larinya kemana uang pajak rakyat ini? Larinya untuk bayar utang lah ya, tambal sulam utang ini pastinya. Nah ini yang menanggung bebannya justru rakyat kecil. Pasti banyak yang bertanya, kenapa sih andalannya cuma menaikkan pajak ya? Kan kalau sekedar menaikkan pajak semua orang juga bisa ya, kalau menterinya cuma bisa menaikkan pajak. Ya ini memang pertanyaan dari dulu ya, mengapa cuma andalannya menaikkan pajak? Padahal kalau kita lihat Indonesia ini adalah sumber daya alamnya besar sekali begitu ya. Dibandingkan negara-negara lain yang tadi PPM-nya di bawah itu nggak ada ujung kukunya ya. Indonesia ini mempunyai sumber daya alam yang sangat besar. Jadi kalau ada yang bertanya kemana larinya itu sumber daya alam, emas yang berlimpah, nikel yang berlimpah, batu bara yang berlimpah, ya itulah tanyakan saja pada pemerintah kemana larinya. Kenapa kok larinya justru yang diandalkan jika pemerintah butuh uang bukan mengambil dari sumber daya alam yang katanya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tapi malah larinya jika butuh duit jatuh-jatuhnya ke rakyat lagi yang dipalakin ya. Karena kenaikan pajak ini sudah jelas-jelas ini hanya modus untuk memeras rakyat.
Ya, semoga saja Prabowo meskipun berkelanjutan tapi bisa melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini dan tidak melanjutkan ya, karena penderitaan rakyat Indonesia ini sudah bukan omon-omon Pak Prabowo ya. Ini udah jelas, sudah jangan ditambahi dengan beban dari pemerintah dengan kenaikan pajak ini. Dan untuk para netizen, gunakan kesaktianmu ya untuk terus bersuara agar kebijakan kenaikan pajak ini dibatalkan. Kita sampai pada berita ketiga, berita terakhir ini ya, yang menyoroti tentang dinamika pilkada di Indonesia. Saya agak malas sebenarnya yang ngomong pilkada ini ya, tapi ya memang ini yang harus dibahas karena tengah ramai dibicarakan di media sosial ya, mengingat perkembangannya ini macam-macam ya. Mulai dari sang mantan ini ya, mantan Presiden Jokowi yang ternyata setelah nggak jadi presiden malah menjadi jurkam ini ya. Di Jawa Tengah mantan Presiden Jokowi mengkampanyekan ya calon Gubernur Ahmad Lutfi. Demikian juga sang wapres ini ya, Fufu Fafa, keliru, Gibran maksudnya, yang memerintahkan ya agar relawan mendukung Ridwan Kamil. Ini udah rusak semua deh, presiden, wakil presiden, semua etika politik sudah nggak jelas lah ini. Semuanya sudah jelas-jelas menyampaikan dukungannya begitu meskipun masih aktif menjabat ya. Dan kemudian yang menarik lagi ini ada Anies ya, Anies yang sudah jelas menunjukkan dukungannya terhadap Pramono Anung ya, dan Rano Karno, bahkan sudah salam 3 jari begitu ya, dan sudah beberapa kali bertemu ini. Memang pilkada ini menjadi pertaruhan ya, pertaruhan tarik menarik, unjuk kekuatan, apakah Mulyono atau Megawati ini ya, unjuk kekuatan siapa sebenarnya yang masih kuat, Megawati atau Jokowi begitu. Nah, kita lihat nanti hasil pilkadanya ya. Tapi yang saya khawatirkan kalau KPU-nya tetap caranya dengan hitung-hitungan kayak Pilpres lalu, jadi nggak jelas juga siapa sebenarnya yang kuat ya. Apakah kekuatan secara grassroots atau kekuatan secara rekayasa ini ya. Tapi kita lihat saja nanti pelaksanaan pilkada ini. Dan yang menarik lagi ini gongnya ini ya, menarik lagi FPI ini yang santer dibicarakan mendukung Ridwan Kamil. Nah ini sebenarnya meskipun beritanya santer, saya masih kayak nggak bisa percaya gitu loh. Kayak jangan-jangan nanti diralat ini berita ya. Karena kayak nggak mungkin ya bagaimana bisa FPI ini yang membubarkan dulu itu kan Jokowi ya. Sekarang mau Habib Riziknya satu tim ini dengan Jokowi ya mendukung RK. Belum lagi ini KM50, masa udah lupa sama KM50? Kayaknya nggak mungkin ya FPI ini mendukung Ridwan Kamil menjadi satu gerbong dengan Jokowi. Tapi beritanya seperti itu yang santer, dan ini memang sudah lama sebenarnya beritanya, dan ini kembali naik menjelang pemilihan bahwa FPI mendukung Ridwan Kamil ya. Dan ini kalau kalian semua mendukung siapa ya, tulis di komen ini ya, sekalian survei kecil-kecilan. Demikianlah rata rangkuman berita kali ini. Pastikan kalian mengikuti terus ya program-program di YouTube channel Realita TV. Ada Sarita, Sarinya Berita, Rata ya, rangkuman berita, Uta, ulasan berita, dan macam-macam deh. Jadi jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.